Kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau pakai waktu kami beribadah hari ini untuk memberi yang terbaik, pikiran kami, hati kami untuk firman Tuhan. Kami tahu betapa sedikit waktu yang sering kami beri untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu hari ini kami tidak ingin sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami mau memberi hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus akan menerangkan setiap firman Tuhan agar kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun banyak masalah tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah penghakiman dan pengampunan ya. Mari kita buka bersama langsung saja Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata judulnya adalah hal menghakimi ya. Ayat yang pertama baca bersama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Saudara, kita kalau dihakimi senang enggak? Enggak ya, tapi kita kalau menghakimi senang atau tidak? Ya, haleluya. Saya tuh kemarin ya pelayanan di Makassar, pulang saudara di pesawat ya. Di pesawat itu kan tenang ya, harusnya ya. Tenang di pesawat itu, nggak ada suara, tiba-tiba ada suara ibu-ibu saudara. Kenceng banget ya, satu pesawat itu nggak bisa tidur karena mereka. Saya nggak tahu itu ibu-ibu dari mana, tapi kenceng. Udah gitu ngomongnya begini, iya kamu tahu nggak sih itu? Itu sukanya jelek-jelekin orang loh dia itu. Dia tuh nggak tahu diri ya. Padahal dalam hati saya bilang sama suami saya, dia lagi ngomong itu orang suka jelek-jelekin orang. Padahal dia bodoh wae. Dan mereka cerita terus tentang orang itu saudara. Malah ada yang diceritakan tentang iya loh. Dan itu almarhum ya, almarhum itu. Wah itu yang udah mati juga diceritain. Waduh luar biasa ya, dalam hati saya dia lagi ngomong itu orang suka jelek-jelekin orang. Padahal dia sendiri lagi. Ya itulah saudara, gambaran saja. Koyo pas kemarin saya baru dengar yang seperti itu. Alkitab berkata, Yesus bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena semua orang tidak ada yang mau dihakimi. Ya, nanti kita akan belajar saudara. Apa sih yang dimaksud Yesus di sini? Ayat 2 baca bersama. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sama dengan dikatakan bahwa hidup ini adalah hukum tabur tuai. Ya, kita jangan suka menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi. Tetapi bukan berarti tidak menghakimi di sini kita kompromi dengan dosa. Ya itu bukan berarti yang seperti itu. Karena apa yang kita pakai untuk mengukur itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Ya makanya kita dikatakan jangan suka menghakimi supaya kita juga tidak dihakimi. Dan ukuran yang kita pakai menghakimi orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Ayat 3 berkata, baca 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima baca, hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, kita lihat di sini dengan jelas Yesus itu berkata, biasanya orang yang suka menghakimi itu biasanya dia tuh melakukan
lebih hebat daripada orang yang dia hakimi. Itu sudah faktanya saudara. Makanya di sini dikatakan ya, ketika dikatakan kita ini tidak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Yang pertama itu ya, artinya bukan kita ini tidak peduli dengan kesalahan atau dosa yang orang lain lakukan. Ya, lalu apa-apa jangan menghakimi loh, jangan menghakimi loh. Bukan seperti itu. Tetapi ya, kita juga ketika kita ini melihat dosa orang lain ya, menghakimi itu cenderung menceritakan kepada orang lain ya, dengan maksud tentunya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, itu konotasi dari menghakimi itu jelek. Tapi kalau kita mengasihi saudara kita, saudara, kita enggak boleh juga ya cuek dengan hal itu. Tetapi Matius 18, coba kita lihat. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata begini. Kita nggak boleh menghakimi ya, bukan berarti kita tidak bisa ya menegur dia yang berdosa, karena ya dosa itu tetap dosa. Kita nggak boleh kompromi. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kalau kita tahu dia bersalah atau berdosa, panggil dia, dikatakan nasihati 4 mata. Ya. Tapi memang susah sih, ya sekarang saya pun juga hati-hati saudara. Karena yang namanya orang berdosa itu kadang enggak mau dosanya dikasih tahu. Jadi sekarang ini kita lebih banyak ya doa aja lah, saya juga enggak mau ikut-ikut campur. Ya banyak yang datang, Bu, ya istri saya tuh selingkuh, ini nomor telepon istri saya, Ibu tolong telepon istri saya enggak mau. Ya karena sudah banyak, dulu saya mau, saya pikir ini menyelamatkan orang. Ternyata ketika ditelepon istrinya jawab, kepo lu. Nah, ya siapa yang suruh-suruh kamu telepon saya? Atau kamu ada main sama suami saya? Pret. Ya udah nggak ngapa-ngapain, disalahin. Jadi sekarang memang hati-hati. Tapi padahal Alkitab berkata, ya kalau orang itu saudara kenal loh. Saudara tahu. Saudara mau menyelamatkan dia ini, ya jangan saudara hakimi, ceritakan kepada semua orang. Tahu nggak orang itu begini. Kita tegur dulu dia, panggil dia dulu 4 mata. Ya kecuali matanya 1 buta berarti 3. Ya berarti matanya cuma 3 ya. Tapi kalau matanya melihat 2 berarti 4 mata. Itu pribadi karena kita mengasihi. Harus ditegur, bukan berarti kita diam aja. Ayat ini berkata, kalau saudaramu berbuat dosa, panggil dia. Tapi dia tidak mau bertobat, ya. Nah ini saudara, panggil 2 atau 3 orang. Supaya ya masalah itu menjadi nyata dengan 2-3 orang saksi. Ya tapi ya memang resikonya berat saudara. Ya saya pernah melakukan itu. Orang dekat saya tegur 4 mata. Ya saya kasih tahu, kamu ndak boleh gini. Ya beredar di luar, itu Bu Debbie ya, maki-maki saya, marah-marah saya. Padahal saya kasih tahunya itu saya ndak ada maki-maki saudara. Tapi di luar ya itulah saudara. Kalau sudah begitu ya sudah, serahkan saja dia. Biar Tuhan yang bekerja. Ya tapi udahlah kita ndak usah menghakimi. Tidak menghakimi itu bukan berarti kita kompromi dengan dosa ya, tetapi kita harus peduli dengan keadaan orang di sekitar, ya itu bukan berarti kita mau mencampuri urusan pribadi. Karena saudara sekarang ini ya orang itu kadang tidak sadar. Tapi ada juga ketika kita tegur dia sadar, iya ya Bu, iya betul saya sudah berdosa Bu, saya mau bertobat. Dia bertobat saudara. Ya jadi tidak menghakimi bukan berarti mengecilkan arti dosa. Tetapi kita ini ya karena menghakimi itu tujuannya mengkritik dan ada niat jahat sih di dalamnya untuk menjatuhkan orang, untuk menjelekkan orang ya. Jadi kita harus sama-sama berdoa saudara. Kita lihat lagi saudara dalam Yakobus 4 ya ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan
Ya, kalau kita ini mengasihi orang, maka ya kita harus menyelamatkan orang itu ya, dan kita itu harus ya berbuat baik ya, dan tidak ya membuang orang yang berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita tahu kita bisa tegur dia baik-baik, ya tegur dia baik-baik. Jangan menghakimi, kata Yesus ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Tapi kita lihat di sana saudara, ya pada zaman Yesus itu tidak melarang kita mengkritik loh. Mengkritik dalam arti ya positif. Karena Yesus sendiri pun banyak mengkritik orang-orang Farisi pada zaman itu ya. Dia juga menegur mereka dengan keras. Karena ya mengkritik dengan tujuan baik itu beda dengan kita menghakimi saudara. Menghakimi itu kadang juga mengambil hak Tuhan. Saya tuh kadang ditanya, Bu, dia itu dulu sudah pernah menikah loh, terus menikah lagi Bu. Emang dia mau masuk surga? Saya bilang itu bukan hak saya menentukan orang masuk surga atau tidak. Tuhan punya hak pribadi. Ya, jangan tanya sama saya. Karena kalau kita bilang, oh dia nggak masuk surga, itu kita sudah menghakimi. Kita mengambil haknya Tuhan untuk ya berkata dia masuk surga atau tidak, itu bukan hak kita. Ya, Tuhan punya hak, ya memang tidak dibenarkan, tapi Tuhan punya hak sendiri. Ya, itu kita sudah menghakimi saudara. Lalu di sini dikatakan ya bahwa Yesus berkata begini saudara kepada murid, dia bilang tadi ya, bagaimana kamu bisa berkata kepada saudaramu ya, mari aku keluarkan dulu selumbar di matamu, sedangkan di matamu sendiri ada balok. Saudara, dalam bahasa Yunani, selumbar yang dipakai di sana itu bunyinya adalah karpos. Karpos itu serbuk kayu dari tukang gergaji. Itu selumbar. Saudara, kalau ada orang gergaji kayu, ya saudara bisa lihat kan, itu kecil banget itu ya. Itu selumbar itu ya, kayak debu-debu kayu ya. Itu dikatakan selumbar di mata orang lain. Sementara balok yang dipakai dalam bahasa Yunani di sana itu dokos. Dokos itu apa? Batang kayu besar yang dipakai untuk tiang penyangga rumah. Ya. Jadi itu yang dipakai untuk sebutan balok di matamu. Selumbar dengan balok itu gede mana? Ya, gede balok. Tapi yang anehnya di sini, kok ada orang di matanya tuh ada balok. Harusnya kalau ada mata di balok, dia masih bisa lihat nggak? Nggak bisa toh. Udah balok kok, batang kayu pohon yang buat nyangga rumah. Tapi kok orang ini bisa melihat selumbar serbuk kayu gergaji di mata orang lain. Dan dia bilang dia mau keluarin. Kira-kira orang yang baloknya di depan mata besar bisa nggak ngeluarin selumbar yang kecil di mata orang lain? Ya sudah pasti tidak. Yesus sedang menggambarkan orang-orang yang suka menghakimi, seringkali mereka itu punya dosa yang lebih besar daripada orang lain. Lah bagaimana caranya saudara? Engkau aja punya balok loh di dalam mata loh. Balok tuh gede loh saudara. Lebih baik ya di sini dikatakan, ayo kita ini introspeksi diri. Hari-hari ini mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Tapi bukan berarti menghakimi itu tidak boleh menghakimi terus ya kalau ada pendeta khotbah saudara bilang tuh pendeta menghakimi. Pendeta itu zaman dulu nabi-nabi saudara. Mereka memang Tuhan taruh isi hati Tuhan. Seringkali mereka berbicara, ya celakalah kamu, binasalah kamu. Itu adalah hal yang berbeda. Saudara nggak bisa bilang pendeta itu menghakimi. Ya tugas saya, tugas Pak Kondrat itu kita mengingatkan sesuai yang ada dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita berkata jangan hidup berbuat dosa, orang cemar, orang sundal tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Terus saudara bilang itu Bu Debbie menghakimi, itu ada ayatnya, bukan kita menghakimi. Beda loh saudara, menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, lalu kita sudah membesar-besarkan, kita menganggap dengan penilaian kita, lalu kita mengambil kesimpulan. Tapi kalau ayat firman Tuhan itu kebenaran. Sudah nyata-nyata kamu selingkuh, sudah nyata-nyata kamu homo, kamu lesbi,
Lah terus diomongin, kamu masuk neraka loh kalau nggak bertobat. Terus ngomong kita menghakimi, hello. Amin. Jangan disamar-samarkan. Hari-hari ini ya ada banyak orang Kristen yang dosanya tuh nggak mau ditegur. Terus ngomong menghakimi tuh pendeta. Lah kalau kita semua dituduh menghakimi, ya sudah ini ayat Alkitab disobek-sobek aja. Kita ada di sini mengingatkan setiap umat Tuhan. Yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Harus bisa dibedakan mana menghakimi dengan mana yang itu menegur sifatnya. Kalau memang itu ada dalam konteks firman Tuhan, ya dikatakan kalau kamu gak mau bertobat, kamu binasa loh. Ya itu memang benar, itu ada ayatnya. Amin. Ya tetapi menghakimi itu sifatnya ya banyak orang. Makanya ada guru tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Anak SMP tanya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang satu maju, bernapas, iya betul pulang. Yang satu ciri-ciri makhluk hidup, berkembang biak, iya pulang. Terus ciri-ciri makhluk hidup, ngegosip. Gurunya kaget, hah? Kok bisa? Iya, mak saya hidup tiap hari, mak saya bergosip. Itu tanda-tanda makhluk. Nah itu saudara yang dimaksud dengan menghakimi. Ya, sukanya saudara kita ini ya orang-orang coba kita berdoa di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita ya berhentilah jaga mulut ini supaya dalam komunitas kita itu nggak ada kita ngerasani orang, kita ceritain jeleknya orang, kita menghakimi orang, kita berdoa. Lebih baik kalau kita ketemu ya mari kita ini saling ya menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, tapi sudah dikonotasikan. Tapi kecuali sesuatu yang memang itu sudah pasti dan memang kenyataannya ada, yaitu kata Alkitab panggil tegur ya. Jadi saudara kita harus bisa membedakan, jangan sampai pendeta berkhotbah suruh bertobat, saudara bilang dia menghakimi. Dikatakan selumbar itu kecil ya seperti serbuk kayu gergaji. Tapi sering kali orang-orang yang menghakimi itu dia punya balok di depan mata yang lebih besar, dan lucunya dia yang punya balok di mata mau mengeluarkan selumbar yang kecil di mata orang lain itu enggak bisa. Kamu aja udah enggak bisa lihat jalan toh. Bagaimana bisa kamu mau lihat itu selumbar yang kecil di mata orang untuk kamu keluarin. Kamu jalannya aja sudah enggak terlihat karena balok yang besar menutupi matamu. Mari kita hari-hari ini berdoa ya saudara. Makanya dengan jelas ini kita sudah jelas bahasa Yunani yang dipakai itu selumbar, kayu gergaji serbu kecil, dan dokos itu balok yaitu kayu besar, itu batang pohon yang dipakai. Kita ingat di dalam Alkitab memang kecenderungan manusia itu memang menghakimi. Ingat saudara, ketika Daud bersinah dengan Betseba, lalu dia membunuh suami Uria, ya suaminya Betseba. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat Nabi Natan. Lalu Nabi Natan datang dan berkata kepada Daud, ya, Daud di dalam satu kota ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini dia cuma punya domba satu. Orang kaya ini punya banyak domba banyak. Tapi tiba-tiba orang kaya ini dia tidak mau mengorbankan dombanya. Tapi dia mau ambil domba punyanya orang miskin yang cuma satu-satunya. Lalu dia ambil domba itu dibunuh ya untuk dia mendapatkan keuntungan. Daud ini tidak merasa bahwa cerita itu adalah cerita tentang dirinya yang sudah mengambil Betseba, istri dari prajuritnya Uria. Daud kan bisa memperistri banyak karena dia raja, dia punya kekuasaan. Tapi Uria itu cuma punya istrinya Betseba. Tapi Daud mengingini, padahal Daud itu sudah punya banyak gundik. Tapi saudara, ketika Nabi Natan berkata itu, Daud langsung ngomong apa kepada Nabi Natan? Tunjukkan orang itu. Demi nama Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Padahal yang lagi diomongin siapa? Itu. Dia punya balok di mata besar. Langsung dia bilang itu pasti orang jahat ya, kebangetan ya. Udah kaya kok mau ambil domba yang cuma satu punya orang. Inilah saudara, memang tanpa disadari kita ini manusia. Semua memiliki roh yang sama. Cenderung menghakimi orang lain.
Bahkan Daud pun saat dikatakan begitu, wah marah. Dan berkata, demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati. Kamu tunjukin di mana rumahnya, saya bunuh dia sekarang. Lalu Nabi Nathan berkata, Daud, orang itu adalah kamu. Kaget dia. Itu gara-gara ada balok di mata. Dia tidak bisa melihat kesadarannya. Padahal ceritanya itu mirip dengan apa yang dia lakukan. Memang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan kirim Nabi Nathan ngomongin dosanya. Akhirnya ketika Nabi Nathan bilang, kamulah orang kaya itu. Kamu mengambil Betseba istri Uria dan suaminya kamu bunuh untuk mendapatkan kesenangan. Langsung saat itu juga Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia meminta pengampunan. Saudara, mari sebagai orang supaya kita ini tidak sibuk menghakimi. Mari kita sibuk memperbaiki diri. Amin. Jangan suka menghakimi tapi perbaiki diri. Tiap hari bangun Tuhan, kekuranganku tuh apa? Yang aku belum lakukan nih apa? Yang Tuhan mau aku buat tuh apa? Kalau kita nih banyak introspeksi diri, banyak, makanya ada orang yang ada kata-kata bijak bilang, buatlah dirimu tuh sibuk. Supaya kamu ndak ada waktu untuk melihat kejelekan orang, supaya kamu nggak ada waktu menceritakan kejelekan orang, kamu nggak ada waktu untuk sakit hati, buatlah dirimu tuh sibuk. Kayak saya nih loh, sibuk terus saya. Iya, hari Kamis masih di sini pada onsite. Ya, kami subuh sudah terbang ke Makassar. Kemarin malam saya pulang ke sini. Ya, besok saya terbang lagi ke Palembang. Ke Pekanbaru, Riau. Pulang dari Pekanbaru, landing hari Jumat, hari Sabtu terbang lagi ke Palembang. Ya, enggak ada waktu saya ini mau menghakimi orang. Kenapa? Karena kita ini udah sibuk hidupnya. Orang yang suka menghakimi itu pasti kurang kerjaan. Kurang sibuk. Bilang kanan kirimu, makanya cari kerjaan. Biar enggak sibuk menghakimi orang, ya. Ya begitulah saudara, ya. Manusia itu memang cenderung begitu. Lihat Daud, waktu Nabi Nathan tegur, ya nomor satu, wah dia marah saudara, pengen menghakimi orang itu. Kasih tahu, demi Allah yang hidup, tak bunuh itu orang kaya itu. Jahat sekali jadi orang. Masa orang cuma punya domba satu-satunya diambil sama dia. Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu. Ya, saking sudah terlalu gede balok di matanya. Makanya saudara, cara untuk, lalu Yesus bilang apa? Tadi ayat yang ke 5. Coba kita balik lagi ke Matius 7 tadi ayat 5, baca bersama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Buat apa kita susah-susah mengeluarkan selumbar padahal balok di mata kita? Makanya dibilang, hai orang munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Saudara ikut mesbah doa, pembahasan kita sudah sampai sekarang Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Nasihat pertama yang Daud berikan kepada Salomo ketika dia duduk di kursi kepemerintahannya itu apa? Daud bilang, semua orang-orang munafik harus kamu bunuh. Karena dalam sebuah kerajaan, kalau ada orang munafik, maka kerajaanmu itu pasti akan runtuh. Siapa orang munafik? Di depan manis, di belakang busuk. Ya, itu orang munafik. Ya, makanya saya tidak terlalu percaya kalau ketemu orang-orang, hai Bucan, hai Ibu, hai Pret. Ya, saudara, waktu saya tertarik ketika Daud pertama kali naik di kursi kepemerintahan, dia bilang sama Salomo. Pertama Yoab. Siapa Yoab? Yoab itu panglima Daud yang gagah perkasa. Tapi kata Daud, dia banyak kali tidak mengikuti perkataanku. Aku suruh jangan bunuh Absalom, jangan bunuh Abner, tapi dia bunuh semua orang-orang itu. Berarti dia ini tidak loyal, orang munafik. Di depanku sok baik, tapi di belakang dia tidak mempedulikan perkataanku. Kamu bunuh dia, ya. Kedua, siapa? Imam Abiatar yang sudah akhirnya berkhianat terhadap Daud.
juga bunuh dia. Ketiga siapa? Simei. Seorang perempuan, saudaranya Saul yang mengutuki Daud ketika Daud diusir oleh Salomo dari istana, oleh Absalom dari istananya. Simei mengutuki Daud. Ketika Daud menang, Absalom mati, Daud kembali ke istana. Simei lah yang duluan menyambut Daud dengan kata-kata yang sok manis. Yang berkata, hiduplah raja, engkau raja yang luar biasa. Padahal dulu dia kutukin waktu Daud tinggalkan istana. Orang-orang begini, ya, orang-orang munafik. Mereka inilah saudara yang bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri tidak dilihat. Makanya ketika Salomo naik, Simei dibunuh, ya, Yoab dibunuh. Semua orang-orang yang tidak loyal kepada Daud. Nomor satu, Daud bilang, kalau kamu naik, tandai orang-orang ini. Kalau kamu pengen, saudara, jangan kau pelihara orang munafik. Ya, ada loh orang-orang seperti itu. Masih ada di perusahaan, bosnya diceritakan ke bawah-bawah. Ya, padahal di depan bosnya, menjilat setengah mati. Ya, lebih baik kita ini jadi orang yang apa adanya. Ngomong kalau memang gak suka, ngomong gak suka. Kalau senang, ngomong senang. Amin. Jangan saudara juga jadi orang munafik. Ya, jangan juga saudara pelihara orang munafik. Kalau memang dia sudah tidak suka sama kita, panggil dia, ya. Ngomong aja, saya dengar kamu cerita saya di belakang gini-gini. Ya sekarang kamu pilih, kalau kamu mau masih ikut saya, tapi susah saudara. Makanya benar, Yesus bilang, hai orang munafik. Orang munafik itu suka menghakimi, padahal dia lupa kesalahan dalam dirinya itu lebih besar. Makanya supaya kita tidak menghakimi hari-hari ini, mari saudara kita lebih banyak introspeksi diri. Kita lihat apa kekurangan kita. Apakah kita ini dibanding orang lain sudah lebih baik. Banyak yang belum kita lakukan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain, tapi biarkanlah Tuhan yang punya takaran. Ya, kalau ditanya sama orang, dia masuk surga apa neraka? Jangan kau jawab, itu urusan Tuhan. Bisa jadi orang tuh berdosa banget, udah mati, dia mau mati bertobat dia. Di ujung mau mati sekarat, tiba-tiba dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dia diampuni Tuhan masuk surga. Nah kita ini yang menghakimi dia. Ya padahal kita sudah lebih banyak dosa daripada dia. Ya ingat ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dia cuma bilang gini, Tuhan ingat aku ya Tuhan kalau engkau nanti kelak ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga, saat ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku. Enak banget ya. Penjahat, pembunuh, ya pemerkosa, perampok. Cuman ngomong terakhir sebelum mati sama Yesus diampuni. Kok enak banget ya. Tapi jangan ditiru. Kalau gitu Bu, saya nanti kalau mau mati aja baru bertobat. Ini adegan berbahaya saudara. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Iya kalau kita sempat bertobat mati ya. Kalau nggak sempat bertobat. Karena itu mari kita sama-sama hari-hari ini lebih banyak introspeksi diri. Tuhan ya kami belajar ya. Tapi kalau saudara lihat orang berdosa, tegur dia. Panggil dengan kasih, doakan dia. Kalau dia nggak mau dengar ya sudah biarkan. Tapi kalau selama kita masih ada ya kasih bahwa di dalam doa supaya dia bertobat, maka Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. Dan minggu lalu yang saya saksikan minggu lalu mau pelayanan tiba-tiba pusing. Lalu dibawa ke rumah sakit dan dioperasi otak. Dia tidak sadar sampai kemarin siang suaminya beri update bahwa batang otaknya sudah mati dan otaknya tidak lagi bisa mengatur pernafasan, peredaran darahnya semua. Dia hanya dibantu hidup karena mesin dari rumah sakit. Dokter berkata kita tinggal menunggu sampai tubuhnya tidak lagi menerima mesin dari rumah sakit itu dan dia akan meninggal. Dan kemarin sore dia meninggal dunia, kemarin siang saudara. Ya kenapa saya sampaikan ini, ya otak itu vital dalam kehidupan seorang manusia. Bisa terjadi kematian kalau otaknya berhenti berfungsi. Di dalam kehidupan pernikahan komunikasi itu ya seperti itu. Ya, akhirnya rumah tangga bisa berhenti kalau komunikasi itu putus saudara. Ya saya ketemu orang dia bilang, Bu kami puji Tuhan 5 tahun saya sama suami gak pernah berantem. Luar biasa ya, iya karena kami gak omongan. 5 tahun gak bicara makanya tidak pernah berantem.
Ya saya bilang, 5 tahun. Iya, karena setiap kali bicara pasti berantem. Jadi ya saya cari aman aja lah, saya malas bicara. Tapi ibu masih hidup berdua. Ya iya, bagaimana di keluarga kami nggak boleh bercerai. Jadi kami pisah ranjang, pisah kamar, tapi masih hidup bersama. Tapi malah nggak pernah berantem karena nggak omongan. Saya bilang nih setan sama setan. Jangan hidup seperti itu saudara. Engkau hidup dalam kemunafikan dan bagaimana bisa ada berkat dalam kehidupan rumah tanggamu. Kutuk yang akan engkau alami, keturunanmu juga akan menerima kutuk. Saya yakin dan percaya saudara, orang-orang yang hidup dengan komunikasi yang hancur, tidak dipulihkan, maka Alkitab berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, kenapa banyak anak-anak rusak, generasi rusak? Ya karena dia melihat orang tuanya saudara. Ketika orang tua itu komunikasinya rusak, mereka diam-diaman berantem 1 minggu enggak bicara. Di sini ada? Enggak ada ya? Semua sudah bertobat ya? Tolong tatap mata saya. Ya, kalau ada yang masih begitu, bertobatlah, bertobatlah. Hidup ini kita nggak pernah ada yang tahu. Ya, saya sampai sekarang masih syok dengan sepupu saya itu tidak ada sakit. Hari Minggu pagi masih bikin status di Facebook. Tiba-tiba siang dia sudah nggak sadarkan diri, kemarin meninggal dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu. Ya makanya selama kita diberi hidup, mari kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Saudara, kenapa iblis berusaha sekuat mungkin untuk menghancurkan komunikasi dalam keluarga? Ingat pertama kali iblis datang ke manusia yang dia berusaha hancurkan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu pertama kali Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, ya Tuhan bilang apa? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang Tuhan komunikasikan kepada Adam dan Hawa. Ketika setan datang, iblis bilang begini, tentulah Tuhan berfirman kepada kalian bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Berbeda enggak saudara? Berbeda sekali. Tuhan bilang semua boleh kamu makan dengan bebas. Iblis bilang, Tuhan bilang apa? Semua tidak boleh dimakan. Ini loh putar baliknya iblis. Sedangkan komunikasi Tuhan dengan manusia aja bisa dia putar balik. Apalagi komunikasi suami dengan istri. Sangat berbahaya. Karena iblis tahu banget ketika komunikasi kita dengan Tuhan rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga rusak. Kalau ada suami yang jadi biang kerok di tengah keluarga, selalu bikin kacau, merampas damai sejahtera, itu pasti 100% fix. Suami itu hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang di dalam rumah tangga penyebab biang kerok, bikin kacau dalam rumah tangga, bikin gaduh selalu fix. Itu istri yang hubungannya dengan Tuhan pasti rusak. Kalau ada anak dalam keluarga yang selalu bikin masalah, jadi bulan-bulanan, bikin onar, itu pasti anak ini hubungannya dengan Tuhan rusak. Makanya saudara, komunikasi itu penting sekali. Nah, bagaimana caranya untuk komunikasi kita dengan sesama kita itu bisa sehat apalagi dalam keluarga? Buka bersama Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak itu mahal enggak? Apelnya aja dari emas. Berapa gram itu? Piringnya itu perak. Itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apa yang membuat dia berharga? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Kenapa seringkali komunikasi kita rusak? Karena seringkali perkataan yang diucapkan itu tidak tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ada istri yang bilang sama saya gini, Bu, saya itu udah bingung mau komunikasi bicara dengan suami saya nggak bisa. Setiap kali bicara kami pasti bertengkar. Bicara apa? Ya bicara apa aja. Saya mau tanya Bu, Ibu ngajak suami bicara itu kapan?
Ya waktu dia pulang kantor. Bapak Ibu, kita sama-sama bertanya ya di sini. Kira-kira kalau suami pulang kantor, itu pikirannya lagi suntuk atau lagi fresh? Bapak-bapak yang bekerja kalau pulang itu otaknya, pikirannya fresh atau suntuk? Ada bapak-bapak di sini? Ini bapak-bapak di sini pada kerja apa enggak sih? Halo bapak-bapak? Ya, bapak-bapak itu kalau pulang kerja itu pikirannya suntuk atau fresh banget? Ini kayaknya sakit jiwa ya. Saya bingung ya mau ngomong apa jemaat di sini nih. Saya ini sudah khotbah keempat loh, ini dari Sentul macet loh ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ya, bapak-bapak kita ini kan kalau pulang kantor, dari kantor mungkin tekanan kerjaannya berat, di jalan macet, itu kan bisa bikin darah tinggi toh. Terus kira-kira istri sambut di rumah dengan perkataan yang bikin jengkel itu, kira-kira bapak-bapak emosi nggak? Giliran emosi semangat. Emosi, ya, emosi. Tapi memang makanya saudara, penyambutan suami pulang kerja itu sih tergantung gajinya. Kalau suami direktur gajinya 100 juta, pulang istrinya, halo sayang udah pulang, ada kopi, ada roti, istirahat dulu buka sepatu, duduk, gaji 100 juta. Kalau gajinya UMR, baru ketok pintu buka, ganti gas sana, gas habis dari tadi pagi itu, galon juga habis, angkat sana. Makanya sering terjadi pembunuhan. Bisa-bisa itu gas melayang di kepala. Karena perkataannya tidak tepat waktu. Ya, kita ini berdoa saudara ya. Ayat ini berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel. Tapi memang sering kadang kan kita keceplosan. Tiba-tiba ingat di otak, tiba-tiba ngomong, ya sudahlah kalau terjadi pertikaian jaga hati. Ya, karena yang namanya pertikaian itu bisa terjadi. Contoh di mobil saudara ya, suaminya tanya makan di mana, istrinya jawab terserah. Kata terserah ini bagi perempuan hati-hati. Iya enggak bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak di sini jarang satu mobil sama istrinya ya. Saya kalau ngomong dari tadi kok kayaknya nggak nyambung ya. Diam aja bapak-bapak ini ya. Tolong agak-agak ya responsif ya bapak-bapak ya. Ya, kalau istrinya jawab terserah. Terus akhirnya suaminya bilang ya udah makan mie ayam ya. Kalau saya begitu terserah makan mie ayam ya, saya jawab. Saya kan nggak suka mie ayam. Jadi pertengkaran. Ini tadinya sebenarnya nggak ada masalah, bisa jadi masalah. Ya, jadi dikatakan ayo kita belajar ya. Bapak, ibu, anak-anak juga kalau mau ngomong sama orang tuanya, mau minta duit, lihat-lihat dulu keadaan, amin. Ya, jangan suami baru pulang kerja ngomong besok jatuh tempo loh itu. Aduh kira-kira bapak-bapak sepaneng gak ya? Darah tinggi gak diomongin gitu? Cari waktu dulu, ya saya kalau lihat suami saya mukanya merengut, saya gak berani ngomong. Dia lagi lapar. Karena orang lapar diajak ngomong, marah. Ya, bapak-bapak itu kalau lapar marah loh. Iya enggak bapak-bapak? Pak Petra gitu enggak Pak? Ya, iya saudara. Jadi kita harus bisa melihat waktunya. Yang kedua saudara, ya firman Tuhan berkata, coba kita buka Yakobus ya. Kita Yakobus 1 ayat 19. Ini juga salah satu tips ya untuk kita ini belajar memiliki komunikasi yang sehat dalam keluarga. Yakobus 1 ayat 19 baca bersama 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk, ini firman Tuhan. Kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana? Cepat berkata-kata, cepat marah, lambat. Bagaimana rumah tangga kita mau mengalami berkat Tuhan? Firman Tuhan aja kita balik semua toh. Ya enggak?
Alkitab berkata, hendaklah kita ini cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, apalagi untuk marah. Yang ada di dalam kehidupan kita, sering kali saudara, ya istri baru mau ngomong, jadi aku tuh diam, gak usah ngomong, saya sudah tahu. Lah, punya ilmu kebatinan ya? Belum dijelaskan udah tahu. Ya, demikian juga istri. Ya suami mau ngomong kita nggak usah ngomong. Lah kalau nggak ngomong terus mau ngapa? Ayat ini bilang, ayo kita belajar untuk cepat mendengar. Kalau istri ngomong mau dengar dulu. Bener nggak ya yang istriku ngomong ini? Ini masukan yang bener nggak ya? Tapi kadang-kadang memang suami itu egois. Ya, dia tuh tidak mau melibatkan istri. Pokoknya yang istri ngomong tuh salah semua. Padahal coba direnungkan baik-baik, biasa istri ngomong itu benar. Sifatnya mengingatkan, ya kecuali istri ngomong membabi buta atau ngomong gimana. Tapi kadang-kadang itulah pria itu harus belajar untuk menundukkan diri juga. Seringkali istri ngomong tuh benar loh, tapi langsung egois marah. Padahal yang diomongin tuh benar. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, seringkali kita juga istri ketika suami ngomong apa, kita cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosi. Jadi semua kita saudara, untuk membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga itu semua butuh usaha. Katakan amin. Tidak semerta-merta terus kita berdoa dalam nama Yesus, terus semuanya bisa beres. Ya, kita doa puasa terus beres, kita bahasa roh terus beres, nggak bisa. Ya, komunikasi yang sehat dalam keluarga, anak-anak pun belajar untuk ngomong yang baik di depan keluarga, depan orang tua. Itu semua perlu proses, kita perlu belajar. Nggak ada yang simsalabim abrakadabra. Ada ego yang perlu ditanggalkan, ada kesombongan yang harus dimatikan, ada keakuan yang harus benar-benar dipadamkan supaya kita ini bisa belajar berkomunikasi yang sehat. Amin Bapak Ibu. Tidak gampang memang. Tapi itulah gunanya kita ini percaya pada Yesus supaya kita ini mengalami perubahan. Jangan saudara cuma datang duduk jadi jemaat yang tiap minggu di gereja tapi karakter gak pernah berubah. Hidup gak pernah berubah, cara berkata gak pernah berubah, buat apa? Ya, kalau kita nanti ketemu Tuhan satu saat yang dia tanya berapa banyak firman yang sudah kamu lakukan. Dan disitulah kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar. Anak-anak belajarlah untuk hormat sama orang tua. Ya, karena apa saudara? Ya tidak datang dengan sendirinya, harus dibangun. Belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Coba kalau kita semua ada masalah, ini ada masalah, mau ngomong. Ya, terus suami bilang, iya kamu dulu ngomong. Istrinya ngomong, enggak kamu dulu, kamu. Enggak jadi ngomong. Ya, karena kamu terus. Ya, enggak jadi berantem. Tapi kenapa terjadi pertikaian saudara? Kita ini semua maunya cepat berkata-kata, cepat juga marah. Bilang kanan kirimu. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apalagi suami istri. Sayang, cepat mendengar, lambat berkata-kata ya. Ayo suami istri, ngomong sama istrinya, jangan lihat saya. Jangan ngomong ke istri orang, cepat lihat kanan kirimu. Ya, yang suami istri terutama ngomong. Ya, kita belajar ya sekarang, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman, pasti saudara mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong tuh nggak mau jadi pelaku firman tuh. Ya pasti pulang ya begitu-begitu aja. Ya, pasti pulang ya nggak ada perubahan hidup. Ayo saudara, kita yang mengusahakan. Ya, kenapa orang tua mulai lebih dahulu? Saya banyak melihat sekarang anak-anak generasi sekarang ini banyak yang stres dan depresi loh saudara. Serius. Ya. Mereka itu masih umur sekarang ini sudah langganan ke psikiater loh. Ya. Bayangkan udah nggak bisa tidur, pergumulannya banyak. Dan rata-rata kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena orang tuanya tiap hari ribut di rumah. Tiap hari berantem, komunikasinya nggak sehat. Yang namanya manusia ada masalah tuh biasa. Tapi mari kita bangun ya di dalam Kristus saling menasehati dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 20 di sana dikatakan apa?
Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi daripada kita marah, kita kehilangan perkenanan Tuhan, lebih baik kita ini berusaha menenangkan diri. Cepat beres, cepat selesai. Ya, suami-suami ayo belajar. Istri juga ayo belajar, karena memang ya istri itu saudara perempuan tuh satu hari dia bisa mengeluarkan 30.000 kata loh. Ya, jadi bayangkan kalau suaminya itu tidak siap. Ya, apalagi istrinya sakit jiwa lagi. Ya sudah. Tapi saya percaya di sini semua istri-istri jiwanya sehat, amin. Ya, bapak-bapak juga jiwanya sehat, amin. Ya, jadi kita belajar saudara. Dikatakan di sana amarah itu tidak mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Coba kita buka bersama, ya kita lihat Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat 35 sampai 37 saudara. Apa kata firman Tuhan di sana? Kenapa kita harus menjaga perkataan kita, ucapan kita, komunikasi kita? Baca bersama ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita lanjut ayat yang berikutnya, di sana dikatakan, tetapi apa? Aku berkata kepadamu, ini akunya Yesus huruf besar loh. Bukan Rasul Paulus, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus 1, 2, 3, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini cuma kata sia-sia, apalagi kata kotor. Kata sia-sia aja yang kita ucapkan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Ayat yang berikutnya lebih menakutkan lagi saudara. Ya, baca ayat 37, 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri gak saudara? Jangan anggap enteng loh komunikasi dalam keluarga. Makanya saya bilang jangan ucapkan yang sia-sia. Ya, Yesus berkata di situ, memang benar. Ya, saya juga percaya orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat, itu dia punya perbendaharaan di hati itu semua baik. Jadi yang keluar dari mulut juga baik. Karena dia melekat pada sumber yang benar, sumber berkat. Tapi ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka dia tidak punya perbendaharaan yang baik di hatinya. Yang keluar dari mulutnya juga segala yang jahat. Maka dikatakan tadi kita kembali pada ayat yang ke-35 dengan jelas firman Tuhan berkata ayat 35, ya orang yang baik ya mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaannya yang baik. Jadi ternyata hati kita ini adalah perbendaharaan kata-kata kita. Kalau hati kita benar, maka yang keluar dari mulut kita itu juga hal-hal yang benar, yang baik. Tapi ketika orang hatinya itu jahat, penuh kepahitan, kekecewaan, penuh dosa, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang jahat. Jadi saudara, kalau kita mau komunikasi kita itu sehat dan baik, benar dalam keluarga, ayo kembali bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena hanya ketika kita melekat dengan Tuhan, maka di sini itu bersih. Dan kata-kata yang keluar dari mulutmu juga bersih. Karena Yesus berkata, yang tadi sangat mengerikan ayat 36 bilang tadi, coba lompat ayat 36 dikatakan, sebab tetapi aku, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari kita berdoa kalau ada kata-kata kita yang keluar dari mulut ini dalam keluarga kita mungkin salah. Kita berdoa kita cabut semua kata-kata itu saudara.
Biarlah kita memakai perkataan yang baik di mana perlu untuk kita ini saling membangun, saling menasehati. Nasihat terbaik bagi anak kita, bagi siapapun itu firman Tuhan. Saya menasehati anak-anak saya selalu pakai firman. Saya tidak pernah pakai nasihat saya sendiri. Saya nggak pernah berkata, orang tua dulu berkata, tidak ada. Ya, karena orang tua dulu juga bisa salah, amin. Nggak usah bawa-bawa nenek moyangmu. Kalau menasehati anak, menasehati siapa saja, pakai firman Tuhan. Nasihati mereka dengan firman. Kamu tahu nggak, firman Tuhan berkata, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Kamu bayangkan kalau Tuhan yang menghormati hidupmu seperti apa coba. Nasihati begitu saudara. Saya nasihati anak-anak saya itu pakai firman. Ya, nggak usah pakai dulu oma bilang, kamu tahu nggak oma, kamu tahu nggak opa, nggak usah. Ya, ada filsafat kuno dari Tiongkok. Kayak kurang bahan di Alkitab. Ya, sebab kata-kata begitu belum tentu benar. Kebaik iya, tapi benar belum tentu. Tapi firman Tuhan sudah pasti benar. Dan firman itu mengandung kuasa. Alkitab berkata setiap firman yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nasihati anak-anakmu dengan firman. Ya, coba kita lihat kembali tadi Amsal 25 saudara. Amsal 25 ayat yang ke-12 ya. Amsal 25 ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Kita baca Amsal 25 ayat yang ke-12, baca bersama 1, 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak. Siapa orang yang bijak itu? Alkitab berkata, orang yang bijaksana ialah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus itulah pengetahuan. Waktu kita takut Tuhan, kita jadi orang yang bijaksana. Melebihi orang-orang dunia. Sekalipun mereka punya pangkat jabatan. Tapi waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat yang melebihi orang-orang dunia. Kenapa Daniel diangkat Tuhan menjadi pejabat saudara? Di Babilonia diangkat menjadi orang yang berpengaruh, mengepalai 120, bahkan dia diangkat menjadi 3 orang yang menjadi kepala di tengah-tengah pemerintahan Raja Darius. Dan Alkitab berkata karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat Tuhan. Di kantormu, dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Dan ketika engkau menasehati, Alkitab berkata teguran orang bijak seperti cincin emas. Itu berharga banget. Seperti anting kencana, seperti hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bayangkan loh, kalau kita hidup takut Tuhan, maka nasihatmu itu adalah nasihat yang sangat-sangat berharga. Amin saudara. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendoa syafaat. Dia itu tadinya hanya seorang penjaga gudang. Tapi dia pendoa. Cuma saudara, waktu 1 kali di kantornya itu mencari kepala personalia. Ya, lalu bosnya panggil dia. Aku menjatuhkan pilihan atas kamu. Menjadi kepala personalia yang membawahi seluruh karyawan. Dia tadinya cuma penjaga gudang. Tapi dia ini pendoa, dia takut Tuhan. Lalu dia tanya, kenapa saya Pak? Sebab aku melihat di dalam dirimu ada hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Dia kalau ngomong pakai firman Tuhan. Amin saudara. Saudara gak perlu berkata, di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 berkata, ndak usah sok rohani. Firman itu taruh di hatimu, ucapkan ketika orang meminta sesuatu. Maka mereka akan terheran-heran mendengar. Ya, kenapa Salomo itu dicari semua orang? Raja-raja bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan datang mencari Salomo, bawa upeti, tidak tanggung-tanggung upeti yang mereka bawa itu kilo-kiloan emas, perak. Ya, mereka bawa. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan. Cuma untuk mendengar loh. Cuma untuk mendengar nasihatnya Salomo. Waktu kita hidup takut Tuhan, bahkan raja-raja saudara,
akan memanggil kita untuk mendengarkan nasihat kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Anak-anak muda, mari hidup takut Tuhan. Mari menjadi orang yang bijaksana. Kau tidak bisa mengandalkan kepandaian logikamu saja sebagai manusia. Di akhir zaman, Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, dan lisanmu itu ada kebijaksanaan, ada hikmat. Sehingga semua perkataanmu itu akan menarik orang lain itu melihat. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang berkuasa. Nasihati anakmu dengan firman. Amin Bapak-bapak. Tapi Bapak bilang, aku aja gak hafal firman Bu. Bagaimana itu? Ayo berubah, ayo bertobat. Bapak-bapak lebih dahulu, ayo baca firman. Waktu engkau punya firman, engkau bisa nasihati anak-anakmu dengan firman. Kenapa banyak kegagalan terjadi atas kehidupan anak-anak? Ya gak ada yang lain yang salah, orang tua. Engkau sendiri gak hidup takut Tuhan, bagaimana mungkin anakmu takut Tuhan? Engkau sendiri gak menghormati Tuhan, bagaimana anakmu menghormati Tuhan? Karena keteladanan hidup kita akan berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Saya berdoa, mari kita semua sungguh-sungguh mau berubah, mau diubahkan. Biarlah semua yang keluar dari mulut kita itu manis didengar oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita semua mau memperbaiki suami istri, kita perbaiki semuanya, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, kita mau bilang, Tuhan ajar kami. Biar dari mulut kami ini selalu keluar pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Bangkit berdiri bersama saudara.